Namanya Pak Jaja. Dia guru di sebuah sekolah swasta. Dia guru yang baik dan selalu menyayangi muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para siswa yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran layanan bimbingan konseling. Dan pada kesempatan ini yang akan Bapak sampaikan berkaitan dengan layanan klasikal dengan tema Stop Prokrastinasi. Mungkin di antara Anda sekalian ada yang masih belum tahu apa itu prokrastinasi ataupun masih asing dengan istilah ini. Ya, nanti akan disampaikan oleh Bapak berkaitan dengan apa itu arti prokrastinasi, ciri-ciri, penyebab dan cara mengatasinya. Untuk itu siapkan konsentrasi, fokus ya, sehingga Anda sekalian bisa memahami apa yang akan Bapak sampaikan pada video pembelajaran sekarang. Baik, kita mulai pembelajaran ini agar berkah dengan membacakan ayat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Yang pertama, apa itu prokrastinasi? Mungkin Anda sekalian masih bingung atau belum paham ya apa istilah dengan prokrastinasi. Ya baik, prokrastinasi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata pro yang berarti maju, ke depan, lebih menyukai, dan kata krastinus yang berarti besok. Jadi dari asal kata, prokrastinasi artinya lebih suka mengerjakan tugasnya besok. Orang yang melakukan prokrastinasi disebut prokrastinator. Nah, jadi dalam hal ini ya Anda sekalian sudah memahami bahwa yang disebut dengan prokrastinasi itu adalah lebih menyukai mengerjakan tugasnya besok. Sehingga dalam pengertian umumnya bahwa yang disebut dengan prokrastinasi adalah sikap menunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan walaupun tahu bahwa dengan menunda pekerjaannya dapat mengakibatkan kerugian baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Ya. Nah mungkin ini di para siswa apalagi dengan pembelajaran online ataupun jarak jauh ini ya pasti memiliki dan pernah mengalami yang namanya dengan prokrastinasi ya atau menunda-nunda tugas yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Tapi mohon maaf ya, bedain antara prokrastinasi itu dengan malas ya. Jadi beda ya, bukan sinonimnya ya, bukan sinonim dari malas prokrastinasi itu ya. Tapi lebih cenderung bahwa prokrastinasi itu adalah menunda pekerjaan yang utama ya dengan mengerjakan tugas-tugas yang memang bukan tugas yang wajib gitu, tapi dengan tugas-tugas yang lain ya itu. Jadi tetap ada aktivitasnya. Nah, itu prokrastinasi. Kalau yang dinamakan dengan malas, nah itu sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan. Untuk memahami tentang prokrastinasi ya, nanti ada ciri-cirinya ya. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri perilaku prokrastinasi
yang biasanya ada pada diri seorang siswa. Ya. Yang pertama adalah penundaan untuk memulai menyelesaikan tugas. Ya. Jadi biasanya akan muncul dalam sikapnya itu menunda-nunda, ya, menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas. Jadi entar saja. Nah, itu adalah salah satu ciri dari prokrastinasi, ya, biasanya. Ciri yang kedua yaitu keterlambatan menyelesaikan tugasnya itu dikarenakan menyelesaikan hal lain yang kurang perlu. Nah, jadi biasanya yang termasuk perilaku prokrastinasi itu, jadi pekerjaan utamanya itu terlambat, ya, terlambat bukan berarti tidak dikerjakan, terlambat mengerjakan, jadi terlambat waktu pengerjaannya. Kenapa? Karena dirasa ada pekerjaan lain yang lebih menyenangkan, gitu kan, yang kurang perlu sebenarnya secara apa? Secara kepentingannya itu kurang perlu, ya, kurang perlu. Misalkan saja kalau seorang siswa yang misalkan diberikan tugas oleh siapa? Oleh gurunya. Ya, padahal tugas utama seorang pelajar itu kan apa? Mengerjakan tugas dari guru. Tetapi, nah, bisa terlambat. Kenapa? Ya itu dikarenakan ya entar aja lah. Nah, tadi ya yang ciri yang pertama. Yang kedua, sehingga terlambat itu karena mengerjakan hal lain. Misalkan ada yang lebih asik, apakah dengan main gamenya, dengan berbagai game, ya, ataupun dengan aktivitas lain yang memang sebenarnya kurang perlu dilakukan dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan tugas utama seorang pelajar itu adalah untuk apa? Untuk belajar, mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu gurunya. Ciri yang ketiga yang disebut dengan perilaku prokrastinasi itu, ya, yaitu terjadi kesenjangan waktu antara rencana dengan aksi, ya. Nah, nanti antara waktu yang kita perlukan untuk mengerjakan tugas itu sebenarnya harus apa? Harus seimbang, ya, harus stabil, ya, antara ini ada pekerjaan nih, perencanaannya ini sehingga nanti ke depan antum kesenjangan waktu itu perlu dijawab, ya, perlu diselesaikan. Sehingga tidak ada yang namanya menunda-menunda atau terlambat. Itu gara-gara apa? Gara-gara dalam rencana, dalam planning mengerjakan sesuatu itu kurang apa? Kurang matang. Sehingga memang di sini kesenjangan waktu antara rencana dengan apa yang akan kita lakukan untuk mengerjakan tugas itu, ya, bisa saja apa? Bisa saja terlambat, ya. Nah, itu adalah salah satu ciri yang ketiga dari apa? Perilaku prokrastinasi. Yang keempat, yang selanjutnya adalah melakukan hal yang lebih menyenangkan. Nah, ini biasanya lebih banyak, ya. Apalagi di usia seorang pelajar, ya. Seorang pelajar itu daripada belajarlah jenuh, belajar susah, itu mengerjakan tugas boring lain sebagainya, gitu kan. Nah, maka akan memilih biasanya ketika situasi kondisi dirinya itu sudah jenuh dengan dengan tugasnya, dengan pekerjaannya yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, biasanya mencari apa? Mencari hal lain yang lebih menyenangkan, refreshing, lain menyenangkan, ya. Padahal pekerjaan itu atau tugas itu sebenarnya kalau dikerjakan ya bisa gitu dan tidak akan memakan waktu yang sangat lama. Para siswa sekalian, bisa ya memahami, ya, dari ciri-ciri yang barusan disampaikan. Kira-kira yang ada di antum itu atau di dalam diri Anda itu yang mana dari ciri-ciri perilaku itu? Apakah yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Ya, kalau sudah Anda bisa menentukan kira-kira ciri-cirinya yang mana yang ada, nah nanti mudah-mudahan bisa mencari solusi, ya. Bisa mencari solusi, bisa mencari upaya-upaya atau cara-cara sehingga apa yang ada di dalam perilaku prokrastinasi dalam diri Anda itu bisa terselesaikan. Nah, baik, kita lanjutkan, ya. Selanjutnya, apa penyebab perilaku prokrastinasi itu? Ya, maaf di sini tertulisnya prokra, ya, kurang S, mohon maaf. Yang pertama itu bingung menentukan prioritas, ya. Kebingungan ini biasanya ditimbulkan karena terlalu banyak pertimbangan, ya. Jadi sehingga keputusan-keputusan itu mang-mang, ya, bimbang, ya. Bingung akhirnya. Nah, ini biasanya ada ada pemicunya, ada penyebabnya. Nah, ya, contohnya saja misalkan
Anda di saat ada tugas dari Bapak dan Ibu guru untuk melakukan itu dan ini, ternyata ada siapa? Ada teman untuk ngajak mana? Untuk ngajak main, untuk ngajak jalan, ngajak lain sebagainya lah. Yang namanya anak muda atau usia remaja kan biasanya seperti itu. Nah, jikalau prioritasnya itu salah dalam memilih ya atau banyak pertimbangan, nah maka hal-hal yang utama itu akan terbengkalai, akan ditinggalkan, akan ditunda ya. Nah, itu sebagai penyebab perilaku prokrastinasi itu karena bingung menentukan prioritas. Yang kedua, karena abai terhadap pentingnya dan berharganya waktu. Nah, ini sangat penting ya. Apalagi kita adalah seorang muslim harus ingat bahwa al-waktu kasaif dalam hadis Rasulullah ya, bahwa waktu itu bagaikan pedang. Dalam artian ketika waktu itu kita tidak pandai untuk memanfaatkannya, maka kita akan terpotong, akan terpenggal oleh waktu itu. Nah, makanya Anda sekalian harus memiliki bahwa waktu itu sangat penting, sangat berharga. Nah, sehingga tidak ada menunda-menunda pekerjaan ya. Misalkan sholat saja. Sholat tidak ada bahasa entar-entar ya, seperti itu. Makanya sangat jelas dalam Al-Quran juga, fawailul lil musholin, akan celaka orang-orang yang sholat. Nah, di sini apa? Atau siapa? Di antaranya dalam surah Al-Maun itu ditegaskan bahwa ladinahum ang sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya lalai, menunda-nunda berarti. Nah, di sini kan udah jelas. Itu sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam ya, seperti itu. Makanya Anda harus memiliki prinsip bahwa waktu itu penting ya, insya Allah. Yang selanjutnya, penyebab perilaku prokrastinasi itu biasanya kurang disiplin dalam hidup ya. Jadi hidupnya itu mengalir saja ya, mengalir saja. Jadi seperti apa ya, seperti air lah, mengalir gitu, tidak ada tidak ada rencana ya, tidak ada tujuan ya, mengalir saja seperti itu. Makanya kalau hidupnya kurang disiplin atau santai ya, maka dalam melaksanakan tugas pun akan santai dalam artian di sini menunda pekerjaan utamanya ya, entar saja, nanti saja ya, pada hakikatnya. Nah, itu akan membuat diri sendirinya itu merugi ya, akan rugi ya, dirinya sendiri rugi kalau dalam sebuah kelompok atau sebuah pekerjaan timnya, juga dengan orang lain, dengan timnya juga akan rugi. Nah, itu. Selanjutnya bagaimana cara mengatasi perilaku prokrastinasi ini? Nah, mau kan Anda sekalian mau mengatasi perilaku prokrastinasi jika ada dalam diri kita kan gitu. Ada caranya ya, kita akan coba kupas satu persatu ya. Nah, ini ya. Cara mengatasi perilaku prokrastinasi itu ada 4, kurang lebih ada 4 cara ya. Yang pertama, Anda harus memiliki visi dan misi hidup. Nah, jadi hidup kita itu mau apa gitu. Jadi kalau dilihat dari sebuah akidah Islam itu ada diantaranya 3 pertanyaan ya, atau yang disebut dengan Uqdatul Kubro ya, ada istilah seperti itu. Ya, kita dari mana, mau apa, dan akan kemana kan? Itu adalah sebuah visi misi hidup ya. Nah, dalam Islam itu harus terjawab. Ketika kita memiliki visi misi hidup, maka insya Allah hidupnya tidak akan hidupnya akan senantiasa terprogram dengan benar. Hidupnya akan terarah, hidupnya akan senantiasa mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, itu insya Allah ya, salah satu cara mengatasi perilaku prokrastinasi. Yang berikutnya adalah menyusun daftar pekerjaan prioritas harian. Nah, ini ya tadi sudah disampaikan di sebuah penyebab ya. Jadi ketika memang kita bingung untuk menentukan prioritas, nah makanya kita susun daftar pekerjaannya. Prioritas mana yang perlu kita lakukan pertama, kedua, ketiga, prioritas harian, prioritas mingguan, bahkan bulanan sekalipun, bahkan tahunan, bahkan sepanjang hidup. Nah, itu nanti akan terpolakan. Kita akan menyesuaikan apa yang perlu kita lakukan pertama, kedua, ketiga. Nah, itu sebuah upaya untuk mengatasi perilaku prokrastinasi. Yang ketiga, menumbuhkan dan melatih kebiasaan positif. Nah, ini ya.
Nah, kita harus menumbuhkan. Jadi jawabannya ada dalam diri kita, bukan dari orang lain ya. Ada dalam diri kita. Kita harus menumbuhkan. Berusaha, ingin nggak kita perilaku prokrastinasi itu berhenti, menunda-nunda pekerjaan itu berhenti, maka tumbuhkan. Selanjutnya ketika kebiasaan baik itu sudah ada, dorongan itu motivasinya sudah ada, maka kita harus latih. Harus dilatih. Yang namanya dilatih tidak cukup sehari, tidak cukup 2 hari, tapi harus sepanjang hidup kita, ya, melatih diri sehingga kita berada dalam perilaku yang baik, perilaku yang positif. Kan seperti itu ya. Ada perjuangan di sana, ada pengorbanan di sana. Berjuang untuk senantiasa melaksanakan kegiatan yang baik, ya. Berkorban waktu, berkorban perasaan kita dalam melaksanakan kegiatan positif. Nah, ini kan itu sebuah Sebuah keyakinan, akidah ya, yang memang sangat-sangat disampaikan, dituntutkan kita sebagai seorang muslim. Cara yang keempat, nah ini adalah melakukan perenungan evaluasi diri. Ini yang perlu kita renungkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak menemukan akar masalahnya, ya akan sulit untuk Untuk mencari solusi, gitu kan, seperti itu. Maka cari dulu, kita evaluasi diri, apa yang menjadikan kita menunda pekerjaan, tugas, ya, yang disebut dengan perilaku prokrastinasi itu. Kalau sudah ketemu, nah antum benar-benar harus menyadari, oh ini sangat merugi, maka stop prokrastinasi itu. Dengan apa? Ya diantaranya dengan cara-cara yang disampaikan itu ya. Jadi perenungan evaluasi diri itu sangat sangat diharuskan ya. Harus muhasabah. Nah, harus muhasabah ya. Harus muhasabah. Ihtisabun nafsi. Jadi evaluasi diri, muhasabah, memperhitungkan pekerjaan yang telah kita lakukan, apakah pekerjaan kita itu sudah baik atau tidak. Setelah kita gali, kita tahu, maka sejak itu kita berubah ke arah yang lebih baik. Nah itu ya. Anda sekalian, para siswa, itu berkaitan dengan perilaku prokrastinasi. Mudah-mudahan dengan layanan klasikal ini, walaupun melalui media, melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh, bisa membuat Anda sekalian bisa mengevaluasi diri ya, bisa melakukan perenungan sehingga Anda bisa mencari solusinya sendiri untuk bisa menjawab dan jadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Anda sekalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.